Ini kan kasihan. Bapak Jokowi bilang toleransi harus ditinggalkan. Shalom, 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 shalom. Sahabat sekalian, senang bisa berjumpa kembali dengan saya Heri di channel Ikim. Nah, saya mendapatkan sebuah konten dari sahabat lama saya, lama tidak berjumpa, ya dari Recent Channel. Satu berita yang bagi saya sendiri juga kaget, saudara ya. Oh, ternyata ada yang seperti ini masih terjadi, yaitu penutupan rumah makan khas Batak. Nah, ini sangat menarik sekali, saudara. Nah, bicara tentang makanan halal itu memang sejak kecil saya ini kan tinggal ya di daerah Muslim gitu. Wah, yang namanya makanan yang mengandung babi, rumah makan Cina itu saya sendiri, padahal saya ini orang Jawa bukan Islam, itu juga terframing bahwa itu makanan halal, makanan yang tidak pantas, tetapi kami makan gitu. So itu ada pendeta gadungan itu ya, siapa itu? Yohanes Kristianto itu, dia mencoba memutarbalikkan padahal dia bodoh sekali nggak ngerti. Nanti akan saya jelaskan haram halal setelah video ini, saudara. Waktu itu saya juga terframing, tapi ya tidak ada kebingungan. Pokoknya kita terikut seolah-olah itu makanan yang menjijikkan. Kalau makanan Cina mengandung babi dan mereka disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing. Tapi diam-diam yang namanya RW itu makanan yang dicari, saudara. Padahal itu haram menurut Islam. Tetapi teman-teman saya, bahkan bapak saya ini kan tentara ya, orang-orang yang non-Kristen itu menganggap bahwa itu adalah obat. Dari obat kuat sampai obat kulit. Saya sendiri bingung. Dicari, saudara, dimakan juga. Nah, bahkan ya itu kan akhirnya menimbulkan suatu penasaran ya. Bapak saya ini tentara, kalau lagi mereka tahu kalau pulang dinas gitu ya pasti motong RW. Teman-teman yang Muslim itu banyak yang diem-diem udah jadi belum mau rasa, ya ketawa ke TV gitu, nggak mikir dosa. Hanya mereka pengen berpengalaman. Nah, di luar itu mari kita kembali ke topik hari ini, saudara. Sesuatu yang mengagetkan tapi juga saya tidak heran ya. Ada rumah makan khas Batak ditutup oleh oknum camat. Nah, PBB turun tangan, saudara. PBB itu Persatuan Pemuda Batak Bersatu ya. Turun tangan, horas. Menarik sekali. Baik, saudara, tidak berlama-lama, kita ikuti dulu penjelasan berita ini. Bagaimana selanjutnya rumah makan Batak ini? Saya langsung menurunkan konten ini karena saya punya sahabat yang punya rumah makan BPK di Jakarta, punya beberapa cabang. Jangan lupa ya mampir. Halo Hari Dito dan Ibu Yohana. Ya punya beberapa cabang, luar biasa ya bisnisnya. BPK namanya. Babi Panggang Karo. Saya belum pernah ke sana, tapi ownernya pernah ketemu saya. Ngobrol-ngobrol, punya usaha rumah makan yang cukup terkenal ini, saudara ya. Nah, apa yang terjadi dengan rumah makan khas Batak ini? Mari kita saksikan. Umat Kristen bangun gereja dipersekusi. Orang buka rumah makan khas Batak non halal juga dipersekusi. Maunya apa sih, Drun? Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Recent Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, saya nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini semakin sering aja kayaknya ya muncul berita-berita intoleransi terhadap umat minoritas di Indonesia. Padahal tahun 2022 ini baru berjalan 5 bulan loh teman-teman, tapi kita sudah mendengar beberapa berita tentang intoleransi. Yang pertama itu ya, kalau nggak salah di bulan
Februari kita mendengar ada berita GBDI Siloam Bangun yang ada di Simalungun itu dilarang. Lalu lanjut lagi, habis itu ada HKBP Rancaikek yang di Jawa Barat, itu juga dianggap ilegal, dipersekusi, lalu kemudian disegel. Lalu yang terbaru bulan puasa kemarin, ada rumah makan non halal di Banjarmasin, juga dipaksa tutup karena terkait dengan Perda. Nah sekarang teman-teman lagi-lagi ada berita intoleransi nih, yaitu ada sebuah rumah makan khas Batak, yaitu tepatnya di Rampaserge di Sumatera Utara ya teman-teman. Ini juga diminta tutup oleh camat setempat. Kacau nggak sih? Tak banyak media yang meliput hal ini teman-teman. Saya juga menemukan berita ini lewat akun TikTok atas nama Fitra Kang Manru. Oke, langsung aja ya kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada tulisan ya, jadi narasinya bahwa telah terjadi persekusi yang mana rumah makan khas Batak ditutup oleh camat Rampaserge. Jadi narasinya terjadi persekusi, rumah makan khas Batak ditutup oleh camat Rampaserge teman-teman. Nah sekarang coba kita lihat dulu ya, seperti apa videonya. Telepon. Ini kan kasihan. Bapak Jokowi bilang toleransi harus di. Jangan kayak gitu. Kalau kami sampaikan sama usaha itu bikin ribut kami. Oke, atau cek satu-satu. Kalau tidak ada izin tutup. Kami sampaikan di orang kita makan bukan kami. Dengar semua. Kita fokus sama poin-poin yang telah disepakati sama pemerintah tadi. Dengan ini menutup warung franchise karena tidak memiliki izin. Semua tadi masukkan ke media. Oke, siap. Oke, saya yakin percaya. Saya hargai. Bapak tadi kamu saya bubarkan. Sudah saya bubarkan. Tapi kita hargai yang usul. Jangan ada suara. Ya. Di sini. Jangan ada yang ribut semua dulu, jangan ada yang ribut ya. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan tadi videonya, di situ kita bisa melihat telah terjadi semacam perdebatan yang kalau kita perhatikan di situ ada seorang bapak yang mungkin merupakan bagian dari orang-orang kecamatan kali ya. Lalu ada beberapa orang polisi dan ormas PBB ya. Jadi ormas PBB ini ormas Batak teman-teman, yaitu Pemuda Batak Bersatu. Jadi di sini PBB atau Pemuda Batak Bersatu ini mereka meminta keadilan dan membela rumah makan khas Batak yang sedang dipersekusi ini teman-teman. Banyak di antara teman-teman yang bertanya-tanya ya, kenapa kok sampai rumah makan harus dipersekusi seperti itu? Apa salahnya kan? Bukankah setiap warga Indonesia itu diberikan kebebasan untuk mencari nafkah lewat berdagang? Tapi kenapa harus sampai dipersekusi seperti ini? Ya, walaupun beritanya tidak detail dan spesifik ya teman-teman, tapi saya punya opini ya, yang pastinya saya pikir ini
berhubungan karena yang namanya rumah makan khas Batak ini menjual makanan non halal bagi umat muslim. Teman-teman tahu sendirilah, rumah makan khas Batak itu kan menjual makanan-makanan terenak di dunia, teman-teman. Ada ikan mas arsik, ada babi panggang, ada babi rica, ya. Apalagi saksang dengan sup babi itu, waduh. Itu makanan paling nikmat semua itu, teman-teman. Saya jadi kangen makanan khas daerah saya ini, teman-teman. Cuma sayang ya, di tempat saya merantau ini, teman-teman, jarang saya temukan ada rumah makan khas Batak. Ya, kalaupun ada, rasanya tentu sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kita makan langsung di daerah Batak sana. Lagi pula harganya di tempat saya ini juga lumayan mahal, teman-teman. Kalau menurut ukuran dompet saya ya. Maklumlah, saya orang sederhana ini, teman-teman. Sebenarnya kalau saya tiap kali lewat gitu ya rumah makan khas Batak, pengen sekali sih singgah makan gitu ya. Tapi begitu ingat cicilan, ingat beras di rumah, ingat popok dan susu anak gitu ya, akhirnya nggak jadi singgah makan deh. Tapi kalau teman-teman ada yang mau niat traktir saya makan makanan terenak di dunia ini, yaitu makanan khas Batak atau segala yang berhubungan dengan babi lah, itu enak sekali, teman-teman. Ayolah kita gas kalau ada yang mau traktir makanan ternikmat di dunia ini. Siapa sih yang berani nolak? Nice. Kalau kita kembali perhatikan di video tadi, teman-teman, ya, kita bisa mendengar ternyata selain ada suara perdebatan, ada juga suara azan ya. Cukup keras juga sih suara azannya. Kemungkinan besar ada masjid di dekat situ, teman-teman. Makanya suaranya kedengaran cukup keras kan. Nah, bisa jadi karena ada masjid di dekat situ, orang-orang ini keberatan ada rumah makan khas Batak dekat masjid, makanya disuruh tutup, teman-teman. Kebayang nggak sih lagi bakar babi panggang gitu ya, terus asapnya ngebul ya, wanginya, aromanya sampai masuk ke dalam masjid gitu ya. Ada orang sholat di situ, lalu atau ada orang yang mau pergi ke masjid, mau sholat lewat rumah makan khas Batak tersebut. Dia hari-hari dia cium itu aroma babi panggang waktu orang rumah makannya lagi bakar babi panggang mungkin ya. Nah, jadi ini opini saya, teman-teman. Bisa jadi karena hal ini yang membuat mereka akhirnya keberatan, makanya diminta supaya rumah makan khas Bataknya ini ditutup. Tapi ini opini saya ya, teman-teman. Ini belum menjadi sebuah opini yang valid sih. Tapi kalau teman-teman ada di antara yang menonton video ini yang tahu masalah sebenarnya, tolong dikoreksi dan tolong beritahu saya di kolom komentar. Tapi meskipun demikian, sepertinya masalah ini tidak sampai panjang dan berlarut-larut, teman-teman. Ya, tahu sendirilah kan. Karena lagi pula kan ini kan masalahnya terjadi di tanah Sumatera Utara yang mayoritas juga ya banyak orang Batak lah di sana. Makanya mungkin nggak sampai berlarut-larut. Dan akhirnya teman-teman masalah ini berhasil diselesaikan. Dan akhirnya Ormas PBB sendiri, Pemuda Batak Bersatu sendiri, berhasil membantu rumah makan khas Batak tersebut untuk tetap buka dan berdagang. Karena ada video lain yang saya temukan juga di akun TikTok yang sama, ya, ada narasi yang dituliskan begini, teman-teman. Salam dari PBB Panser dan masalah yang dirampas Sergei, penutupan rumah makan khas Batak hasil perundingan Ketua DPC Sergei dan Camat Rampa berjalan dengan baik. Dan rumah makan pun bisa dibuka seperti biasa. Puji Tuhan. Akhirnya rumah makan khas Batak, ya, makanan terenak di dunia, ternikmat di dunia, bisa buka kembali, teman-teman. Coba kita putar ya sedikit videonya ya.
Oke, videonya ternyata singkat aja teman-teman, dan merupakan cuplikan-cuplikan foto ya. Dan di video tersebut kita bisa melihat tadi ada foto juga beberapa ormas PBB sedang makan makanan khas Batak juga teman-teman, dan mereka sepertinya menikmati sekali ya bisa makan makanan khas Batak di rumah makan tersebut. Salut deh buat PBB, Horas ya. Semangat buat PBB dan teruslah berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai toleransi di Indonesia ini. Jangan kasih kesempatan buat pelaku-pelaku intoleran bertindak sesuka hati mereka. Apalagi kalau mereka sudah bertindak untuk kepentingan kelompok mereka saja dan merugikan kepentingan kelompok yang lain. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, puji Tuhan. Saya ikut senang. Ternyata beritanya pada akhirnya rumah makan di Sergei tadi ya, rumah makan khas Batak yang tentu mengandung babi, haram bagi mereka, bisa dibuka kembali. Cuma ini sudah bentuk intoleransi ya, dan bentuk ketidakadilan. Memang lucu kalau melihat mereka. Dan bagi saya satu terlalu rapuh imannya. Kenapa saya mengatakan terlalu rapuh? Karena rumah makan di sana nggak mengganggu, dianya yang terganggu gitu. Ya toh, alasan akidah, alasan inilah nanti mengganggulah dan sebagainya. Padahal mereka sedang cari duit, sedang cari makan juga, saudara. Dan kalau Anda orang yang beriman, ya nggak usah datang ke sana, gitu loh. Kenapa harus ditutup? Kenapa harus dipaksakan? Bukan hanya itu saja kan, terutama ketika di bulan Ramadan. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini sudah kurang ya, nggak kayak waktu lalu itu gila-gilaan itu. Di sweeping lah ini, masa-masa FPI jaya-jayanya waktu lalu ya. Nah itu mengerikan sekali. Itu justru menunjukkan kerapuhan. Justru orang taat itu karena ketakutan. Dan bukan yang dialami bukan hanya kepada yang non-Islam, yang Islam sendiri, yang mereka cari makan, kalau nggak buka warungnya, besok mereka makan apa? Mereka nggak peduli, malah di sweeping dan seterusnya. Tapi itu masa lalu dan sekarang udah sangat-sangat berkurang dan kiranya sama sekali tidak ada. Dan bicara soal iman, ya itu kan urusan pribadi ya. Bicara soal puasa, jangan dikira di Kristen tidak ada puasa. Ada, banyak yang nggak tahu kan, karena soal puasa itu soal ibadah pribadi, membangun iman pribadi di mana orang tidak perlu tahu dan tidak perlu diberitahu, tidak perlu digembor-gemborkan begitu ya, apalagi memaksa untuk dihargai. Nah ini memang runyam di Indonesia soal-soal begini karena ada yang kesalah kaprahan dan superior yang kelewatan, terutama dari mereka-mereka ini ya, sehingga hak hidup, hak sama-sama untuk cari uang, sama-sama cari usaha, itu mereka superior dan mau memblok yang lain. Tidak peduli gitu. Nah, padahal saya melihat banyak juga kemunafikan. Nah, saya salut dengan PBB, ya, Persatuan Pemuda Batak Bersatu ya, Pemuda Batak Bersatu, ayo bersatu. Demikian juga beda suku tetapi punya satu iman, satu tujuan gitu. Itu penting. Dan ini perlu dicontoh oleh pemuda-pemuda. Saya tidak ngomong soal Kristennya, itu kan tadi bukan Kristen. Tapi pemuda Batak Bersatu kan begitu. Enggak soal agama kan, tapi betul-betul menjaga NKRI ini, menjaga Pancasila. Ayo Manado, Ternate, Ambon, Papua, kemudian dimanapun saja, termasuk Makassar. Mari, ini bukan soal agama, tetapi hak hidup yang harusnya dilindungi oleh negara. Nah, kalau ada yang tidak adil, tidak peduli agama apapun, saya salut dengan namanya Pendeta Hanipanto. Dia adalah Tona Aswangko dari Manado, pemimpin Laskar Manguni. Ya, semoga ketemu Laskar Manguni.
ini dia. Luar biasa gerakannya beliau, saudara. Benar-benar NKRI. Saudara cek aja di Google ya. Laskar Manguni. Gitu ya, saudara. Nih, lihat. Bukan Laskar Pelangi. Bukan Laskar Manguni. Saya kenal beliau. Ya, orangnya. Wah, pernah dia bela masjid. Bahkan kemarin, Lebaran kemarin, saudara. Nah, ini dia beliau. Pimpinannya. Pendeta Hani Patau. Pendeta, saudara. Nah, ini dia. Jangan macam-macam. Pendeta. Ya, saya kenal betul. Saya bilang, Pak, kalau ada yang macam-macam, turun tangan. Oh, siap untuk pekerjaan Tuhan. Siap saling mendukung. Ayo, mau apa kau? Serius, saudara. Pendeta Hani Pantau. Bahkan kemarin Lebaran kemarin itu beliau membantu, istri saya ngasih tahu dan ada videonya, ada bahkan masuk di artikel mana gitu. Dia bantu 10 juta loh sebuah masjid. Dan waktu itu takbiran dan lain sebagainya. Luar biasa, saudara, gerakannya ini. Ya. Dia pendeta. Tetapi gerakan Laskar Manguni ini bukan untuk Kristen. Bukan semata-mata untuk Kristen. Pokoknya ada ketidakadilan, dia turun. Gitu. Ayo, Indonesia, pemuda-pemudanya. Dan Kristen-Kristennya terutama bersuara. Saya tidak ngomong mendirikan pasukan ini. Tidak. Saya tahu betul beliau, saudara. Ya, Pendeta Hani Pantau sudah ngomong langsung. Ini memang laskar namanya, tetapi laskar yang berdasarkan firman Tuhan. Dan dia anti dengan yang namanya okultisme. Okultisme. Tidak boleh mabuk, tidak boleh ini. Gitu. Nah, saking buahnya ribuan loh, saudara, di Indonesia sudah ada di mana-mana. Luar biasa. Kita kumpul, dia menyampaikan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, tentu di luar minusnya, plusnya banyak, saudara. Ya, mari lakukan untuk Indonesia terutama. Amin, Bapak Ibu. Ayo, gereja harus bisa bicara. Oke, Andi, siap Kalimantan. Wiha. Kalau di Sulawesi Utara ya, iya ya Usanti, gitu ya. Nah. Jadi seperti itu, contoh tak kasih, semoga masih ada. Nah, ini dia. Inilah pasukan kebesaran yang luar biasa. Iya ya Pusanti. Ya, itu pakaian laskarnya ya, saudara. Tetapi mereka menegakkan NKRI dan tidak ada persekusi. Lalu bahkan Pendeta Hani Pantau itu waktu lalu ada masalah masjid di mana, oh dia turun. Tapi ada juga FPI yang waktu itu mau macam-macam, mau padahal bukan daerahnya, mau pokoknya mempersekusi gereja, dia turun. Dan dia ngomong pasang badan itu. Luar biasa, saudara ya. Oke, tentu pro kontra, terutama yang ngeroh-ngeroh itu pasti sulit untuk menerimanya. Tetapi saya berbicara tentang NKRI, maka kita harus berjuang tentu dengan koridor-koridor firman Tuhan. Nah, oke, nanti kita bahas lagi soal haram halal, itu menarik sekali ya. Saya akan sapa-sapa dulu deh sahabat-sahabat kita. Angelina Santos, rasain PBB turun. Drusilla, buat yang di Jakarta, Mall Gandaria City mempunyai fasilitas food court khusus non halal alias babi apa aja deh, pokoknya palu gada, gak pakai demo, gak pakai larangan camat. Ya, dan juga jangan lupa ya, ayo datangi, itu namanya BPK, saya lupa daerah-daerahnya, BPK Babi Batak Karo gitu ya. Ownernya namanya Pak Heri gitu. Salam aja dari Heri gitu. Kalau kenal udah minta diskon. Nah, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Nah, luar biasa ya. Mahesa, si camat kurang gaul dan kurang piknik. Ya, betul itu. Menyedihkan sekali ya. Nah, Hot Maria Diana, Muslim minum wine, banyak hal yang gua kenal. Gak usah norak gitulah, Kadrun ya. Betul. Dan itulah, kadang-kadang alasannya ini daerah Muslim atau apa.
Ini Indonesia, bukan daerah Muslim. Ini daerah Indonesia. Jadi menurut saya hal-hal itu harus harus dihapuskan di bumi Indonesia. Termasuk ya pelarangan pendirian rumah ibadah gitu ya. Pelarangan gereja gitu ya. Ada kata-kata pokoknya tidak boleh berdiri gereja di sini. Pokoknya gitu. Bahkan ada yang mau mendirikan pura, sementara izin, pokoknya tidak boleh ada pura. Jikalau kalian tetap nekat, maka kami akan jihad. Karena kalian memulai duluan. Loh, kamu yang mulai duluan itu yang cari gara-gara. Jadi, maka dari itu saya mengatakan betapa rapuhnya iman hanya gara-gara melihat warung khas Batak, ada BPK di sana, babi panggang karo, lalu ini tergoyahkan imannya. Wah, betapa rapuhnya. Tapi puji Tuhan tadi ya kisahnya akhirnya yang di Sergei tadi bisa lanjut buka karena ada protes dari PBB. Memang saya lihat Muslim ini agak kelewatan ya, terutama di Sumatera Utara. Waktu lalu ya ribut-ribut soal wisata halal di Danau Toba. Lo namanya Danau Toba itu sekitarnya orang piara babi udah biasa dan sebagainya, itu aneh lah bagi saya. Jadi seperti itu, di sini telah hadir Syekh Abu Syubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Haleluya. Ya, passwordnya. Gimana Pak? Sebelum kita membahas soal haram halal ini, tadi sempat camat. Parah itu. Parah ya. Parah. Tapi untung PBB turun Pak, jadi masih bisa. Iya, sama kayak di Jawa tuh ada pasukan ngalap malam. Kita nggak suka begitu-begitu. Ya. Arogansi seperti itu. Jawa Timur kan? Ya. Ngalap malam. Malam. Iya, itu benar-benar mereka empat banget ya. Empat tau nggak? Mau muntah tapi ditahan gitu. Oh, ngempet gitu. Iya, dengan model-model yang kadrun itu, Pak. Gitu. Ya. Sampai nggak berani keluar, Pak. Malah nggak ketemu jidat hitam waktu itu. Oh gitu. Iya, sempat diburu gitu ya. Iya, sempat dicari, Pak. Gitu loh. Nah, kalau mengenai masalah ini, ya kalau saya bilang sih ya memang nggak punya iman, gitu loh. Ya itu tadi Pak, sindiran saya itu kan rapuh ya Pak. Aja yang keren. Isinya kosong. Persis seperti di Alkitab, kuburannya berbalur putih tetapi isinya tulang belulang. Iya. Ya, jadi hanya penampilan. So agami, so apa. Tapi begitu ngelihat misalnya ada rumah makan jual babi yang memang bukan buat mereka, langsung pernya tersinggung. Twing. Ini orang nggak bisa mengendalikan diri. Kalau orang yang tidak punya kebiasaan mengendalikan diri, itu berarti imannya itu iman cetek, setipis kulit bawang. Ya. Yeah. Dan tapi saya melihat lebih jauh, Pak. Ya. Yeah. Memang mereka cari gara-gara karena tujuan mereka itu memprovokasi agar terjadi konflik. Bisa ke sana ya Pak ya? Iya. Karena satu-satunya cara mereka untuk bisa berkuasa, karena mereka betul-betul sudah bermimpi sampai muntah-muntah itu mendirikan negara khilafah. Satu-satunya cara adalah memancing air keruh. Dengan menimbulkan konflik horizontal, kekuatan pemerintah terbagi, mereka ikut ngerecokin, dan akhirnya bisa menimbulkan framing-framing yang seakan-akan pemerintah memihak salah satu pihak. Itu yang akan dilakukan. Karena pola itu sudah sering dipakai mereka di luar negeri, Pak. Disebarkan hoax lewat media sosial. Pemerintah dituduh kafir lah, Syiah lah, ini segala macam. Togut lah gitu. Jadi saya bilang kalau kalian-kalian ini yang merasa agamis ini, merasa perlu mendirikan agama kalian, dirikanlah di tempat yang orangnya belum beragama.
Nah, carilah di bumi ini orangnya belum punya agama. Ya. Baik agama samawi itu atau agama-agama lokal. Nah, cari ke situ. Baru kalian syiar. Hmm. Tapi kalau Ya. kalian mau paksakan aturan agama kalian dalam suatu wilayah yang begitu plural, itu kalian penyakit namanya. Ya. Ingat ya, orang diinjak terus akan melawan, Pak. Suatu saat meledak. Itu yang sebenarnya mereka cari juga. Ya, iya. Jadi Karena mereka- dana turun, Pak. Iya, punya alasan. Begitu. Punya alasan. Mereka tuh hanya, saya bilang pelacur aja. Seperti pelacur. Menyediakan dirinya untuk teriak-teriak. Ya, memprovokasi orang. Manas-manasin. Tapi mereka tuh dibayar, Pak. Nggak ada ketuhanan dan keimanan di mereka, Pak. Nggak ada. Ya. Ya. Omong kosong. Ya. Ya, jadi mereka itu kalau ingin melakukan seperti yang mereka pikirkan dalam agama mereka, cari tempat yang orangnya belum beragama. Atau di padang gurun bikin negara sendiri gitu. Serahlah itu mau di mana. Tengah Laut Pasifik, ada pulau, bikin negara di situ. Terapkan syariat kalian. Kafah. Begitu. Silakan. Silakan ada yang protes. Daripada kalian istilahnya membuang kotoran di piring makan sendiri. Indonesia itu bagaikan piring makan kita semua. Dan mereka buang kotoran di piring makan itu. Temennya mereka kurang ajar, Pak. Ketemu Pak Perintes gue. Oke, saya rasa break dulu sebelum Bapak ini ngunyah mic-nya nanti ketelan. Tambah ngamuk. Masalahnya kan ini bicara soal mata pencarian manusia, orang ya Pak ya. Dan seringkali mengatakan ini adalah daerah Islam. Loh enggak, ini daerah Indonesia. Ya toh? Gak ada daerah Islam, Pak. Gak ada. Ya. Iya, Kalau itu maksud saya. penduduknya banyak yang beragama Islam, iya. Tapi nggak pernah ada cerita suatu daerah 100% penduduknya Islam. Iya, iya. Pasti ada yang beda. Bahkan Ini zaman now Indonesia. diam. Ini Indonesia. Zaman now banyak sekali diam-diam dia udah terima Yesus tuh Pak. Oh banyak banget Pak. Banyak sekali. Cuma kan kita nggak penting soal sensusnya. Oke Pak, kita ini ada hubungannya dengan Anies. Memang ini video lama Pak. Jadi salah satunya saya terheran-heran di daerah kantong Kristen itu Pak. Ayam aja ada agamanya. Ya, ini saya melihat mata kepala saya sendiri ketika seorang ibu datang mau beli ayam. Wah Bu, sudah habis. Tetapi yang Islam-Islam ada di belakang Bu. Gitu. Bayangkan gitu Pak. Mereka sudah memplot sembilan rupa. Dan itu sekarang Yang udah terang-terangan. Islam atau non-Islam? Islam Pak. Yang jual. Yang jual. Namanya ayam. Yang jual Pak. Astaga. Gitu. Saya dengar sendiri Pak. Gitu. Saya dengar sendiri. Sudah habis Bu. Tapi kalau yang orang Islam di belakang ada. Bayangkan tuh Pak. Berarti barangkali motongnya dengan cara halal dan haram beda. Barangkali ya. Oke. Dan itu sampai perdagangan mereka mencoba menelusup sembilan rupa membangun sebuah pembedaan. Beda dengan dunia Kristen Pak. Nggak ada cerita hanya untuk orang Kristen gitu ya. Nggak ada Pak. Ya memang. Bukan hanya soal jualan ayam atau kambing atau apa. Apapun juga. Kami nggak ada pembedaan. Kalau mau beli silahkan. Padahal ini barang netral. Nggak mau ya silahkan. Kami tidak merasa najis. Kenapa? Iman kami cukup kuat. Kapan ayamnya syahadat Pak? Ini Arli ini sampai tertawa nih. Ayam beragama. Iya Pak. Ya, Itu syahadat itu ayamnya. Dikumpulin. Terus kalau telur halal itu ada ijab kabulnya dulu. Iya, iya. Zina dengan ajakannya gitu loh. Ya, sekarang kita dengar ya Pak ya. Kita dengar ya. Guru kita semua, Imam Besar Bapak Muhammad Kiai Haji Muhammad Rizik Syihab, yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat tadi menyampaikan juga soal bahwa
bentangan transnasionalis sebenarnya umat Islam sudah mulai. Dan rasanya memang kita harus mengambil alih diskurs ini, terutama tentang jalur sutra. Ketika kemudian jalur sutra itu ditutup, yang pegang adalah pedagang Islam. Dari mana? Dari, kalau kita nyebutnya Barat Tengah sampai ke Maluku. Karena itu istilahkan yang sekarang digunakan, kami kemarin mencoba menggunakan istilahnya jalur rempah. Dan jalur rempah hampir seluruh pedagangnya adalah pedagang Muslim. Ya, semuanya. Dari bentangannya, dari Maluku, di bawah Jazirah Arab, di Oman, sampai ke ujung di dekat Mesir. Ditutup di situ sama Utsman, sehingga tidak bisa langsung naik ke atas. Dan apa bahasa internasionalnya? Bahasa internasionalnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa internasional. Di lingua franca di semua titik menggunakan bahasa Arab. Jadi Indonesia ini sebenarnya adalah sumber untuk inspirasi umat Islam dunia. Dan lalu sumber yang terbaru adalah 2 Desember 2016. 212. Wah, dunia kaget. Dunia terkejut. Sekalian, dunia sedang terkaget-kaget. Mari kita bikin kaget dunia lebih sering dari Indonesia. Iya, betul, dunia lagi kaget. Saya juga hari ini kan kaget, Pak. FPI perasaan ini gambarannya FPI kan lain, Pak. Sampai sini belajarnya berat betul nanti ini. Parah. Baik. Dunia kaget, Pak. Saya juga kaget nih. Silakan Pak Subi. Ya, oke. Pertama, si Anies yang mulutnya manis, ya. Ya, tapi nggak bisa kerja di mana-mana. Udah banyak tuh saksi Sobari aja ngomong, dia tuh nggak bisa kerja, ngomong doang. Gede mulut, ya. Pertama, dia salah sejarah. Itu ada dinasti Fatimiyah di Mesir. Pak Subi, maaf. Dia kan kaget ya. Pak Subi dulu juga malah menambah. Saya jadi ingat apa yang Bapak sampaikan ke saya jadi kaget berlipat kali ganda, Pak. Dia kan kaget tuh. 212 kan gitu kan? Iya, lihat aja ayatnya. Bapak, kita cek ayatnya, Pak. Satu kali 12. Ya, supaya bukan hoax ya. 212 kan ini. Ya. Al-Baqarah 12. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, itu dia. Saya kaget sekali ini. Betul. Oke, lanjut, Pak. Ya, jadi dia tuh salah sejarah. Dia tuh mengaburkan dan melakukan kebohongan publik. Di dinasti Fatimiyah di Mesir, waktu Islam masuk ke Mesir, itu terjadi genosida besar-besaran terhadap orang Mesir asli. Hanya ada dua pilihan, ya. Dia masuk Islam atau dibunuh. Itu sejarah dunia. Jadi kalau baca buku sejarah dunia itu ada dinasti Fatimiyah. Dan orang Mesir yang tidak mau berbahasa. Jadi bahasa Mesir itu bukan bahasa Arab ya. Tidak. Ya, bahasa Mesir asli itu adalah bahasa Koptik atau bahasa Mesir. Bukan bahasa Arab. Mesir sama Arab itu jauh. Jauh banget. Ya. Tapi dijajah. Didirikan satu pemerintah boneka yang tunduk pada pemerintahan Khilafah Islam. Dan mereka itu sampai mengeluarkan aturan bagi orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Lidahnya dipotong. Itu sejarah, Pak. Itu kekejian yang sangat nyata ya, Pak. Demi menegakkan agama dan bahasanya. Serta seluruh kultural Mesir itu berubah total. Ya. Untung peninggalan-peninggalan Firaun, abad Mesir kuno itu biasanya tuh mereka tertutup pasir. Jadi nggak mereka temukan. Tapi sudah beberapa piramida mereka hancurkan, Pak. Iya. Di Luxor itu banyak sekali piramida yang tinggal puing-puing saja. Bongkahan batu. Batunya diambil dipakai buat bikin rumah. Begitu. Mereka anti sejarah memang.
Iya, iya, iya. Ya, Malah nggak ngerti sejarah tuh. nggak ngerti Pak, nggak ngerti dan nggak mau tahu sejarah. Gitu, mereka hanya dengar kata ocehan bos-bosnya yang di apa tuh kajian-kajian itu. Ya. Pak, disapa dulu MVP Raja Wali sebelum dia ngamuk, Pak. Sang Tampan. Sam Salam, Tampan. Sang Tampan, MVP Raja Wali. Oh, MVP ojo lali. Oh, malah diem. Oke, Pak, lanjut aja, Pak. Iya. Oh, Tuh, ini hilang. ada gangguan, Pak. Ada gangguan. Kelihatan ini wifi sebelah. Wifi tetangga. Oke. Lanjut. Jadi mereka itu salah. Kedua sendiri ini, Hidayatul Wahid itu adalah memang orang PKS, Pak. Pimpinan-pimpinan PKS. Dan PKS itu sudah nyata-nyata memang ingin mengkalifahkan Indonesia. Jadi tidak ada lagi negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai wujud negara, tetapi menjadi suatu pemerintahan boneka. Yang entah negara penjajahnya itu ada di mana, belum tahu di mana. Mereka nggak bisa sebutin dan nggak mau sebutin. Dan setelah itu, Indonesia hanya sekelas kabupaten, Pak. Negara yang begitu besar ini dipecundangi sama kaum-kaum ini. Masa rakyat Indonesia diem aja? Indonesia itu punya sejarah panjang dalam melawan penjajahan. Tapi kalian, banyak sekarang orang Indonesia yang menjual diri demi agama. Menjual rasa kebangsaannya demi cerita sebuah agama. Yang kita nggak tahu benar enggaknya. Jadi mereka menukarkan kebangsaan dan kenegaraan, kerakyatan mereka itu demi sebuah mimpi. Iya. Gitu. Jadi sama aja kayak orang sudah kerja, tapi dia mimpi kerja di perusahaan lain, dia langsung keluar aja dari perusahaan lama, kemudian berharap diterima di perusahaan baru. Nah, kalau nggak diterima gimana? Itu. Nah, ini mereka menyasar ke golongan muda dan golongan yang berpendidikan rendah. Begitu. Oke, baik. Jadi terus terang saya, kalau saya sih serukan aja, jangan sekali-sekali deh yang namanya Anies tuh naik jadi presiden, Pak. Indonesia akan jadi gelap. Saya rasa ya belajarlah dari DKI. Iya. Itu aja cukup. Maka dari itu kan siapa Buat yang di Adi luar Armando DKI, ya, buat yang di luar DKI, mungkin kalian nggak tahu. DKI itu tuh kembali lagi ke tahun 70-80. Kumuh. Ya. Yang bagus hanya Sudirman Tamrin, Pak. Iya. Daerah Jauh lainnya dengan kumuh. kepemimpinan Ahok. Pajaknya dinaikkan, tapi pelayanan publiknya amburadul. Lebih amburadul, Pak, dari dulu. Lebih amburadul. Semua itu harus pakai duit, disogok. Iya, maka dari itu Ade Armando itu kan digebukin salah satunya karena statementnya dia, Pak. Mengatakan orang bodoh pilih Anies, orang pandai pilih Ahok. Iya, betul. Itu statementnya Anies. Betul. Ngamuk-ngamuk gitu. Iya, karena mereka itu menganggap Anies itu representasi Islam, Pak. Iya. Jadi kalau Anies mayat, itu seperti menghina Islam, kan kurang ajar itu, Pak. Siapa itu Anies? Nabi. Enggak kan? Dia hanya memanfaatkan buih-buih kebodohan masyarakat. Yang termakan dengan teknik marketingnya E.F. Saifullah. Itu otak di belakang pilkada brutal DKI itu E.F. Saifullah, Pak. Konsultan politiknya Anies Group. Jadi mereka itu mengkampanyekan Anies dari masjid, Pak. Setiap sholat Jumat mereka tuh isinya memaki-maki pemerintah, memaki-maki Ahok, memaki-maki semuanya. Jadi darah para umat itu selalu dibuat mendidih, Pak. Entah itu benar atau salah tuduhannya, hoax-hoax yang beredar, itu dianggap kebenaran, Pak.
Nggak mau pusing. Yang penting pokoknya gua menang. Bahkan sesama muslim pun mereka saling menista. Ada orang Islam meninggal sesuai adat syariatnya, mereka harus dimandikan atau bagaimana, disembayangkan sebelum dimakamkan. Itu mereka tolak. Karena tidak memilih Anies. Itu. Jadi bisa dibayangkan betapa kotornya dia ini. Tangannya itu tangan yang bagaikan berlumur dengan kekotoran. Dan yang memilih dia itu bagaikan menyediakan mukanya dielus-elus dengan tangan penuh kekotoran oleh Anies. Mohon maaf, saya bukan pendukung Anies dari dulu. Karena saya tahu dia seperti apa dia di tempat dia kerja sebelumnya. Sebelum dijadikan Menteri Jokowi. Ya. Itu seperti apa orangnya. Lu menteri pecatan kok ya dipercaya loh. Ya sebelum jadi menteri, Pak. Itu juga kacau, Pak. Oke. Jadi, Bapak ingat Nurkolis Wajid? Ingat. Jawan? Itu memang kena getahnya oleh Anies. Jadi memang janganlah Indonesia itu begitu bodohnya memilih orang yang memang nyata berpihak pada golongan radikal. Terang-terangan lagi. Ya. Ya, terang-terangan. Dan ini saya terus terang terkaget-kaget. Barusan saya lihat di lini masa YouTube, Pendeta Gilbert memberikan doa agar Anies menjadi presiden di 2024. Oh iya Pak, ada ya? Ada, lihat aja. Lagi rame, Pak. Jadi bayangkan seperti itu. Itu mah pendeta-pendetaan, Pak. Tukang jual obat dan tukang jual ayat. Sorry aja kata-kata saya keras. Karena saya pernah mendengar khotbahnya dia 0-0. Isinya cuma haleluya doang. Pendeta entertain, Pak. Iya, betul. Ya, mohon maaf aja. Saya sih ngomong terang-terangan apa adanya. Menurut saya, jadi diaken aja nggak cocok. Ya. Jadi vikaris saja belum tentu lulus, Pak. Kalau dengan seperti itu. Kalau memang benar Pendeta Gilbert Lumendong. Coba buka file lain. Oke. Sambil buka, barangkali Bapak bisa bantu saya. Kirim ke saya. Kalau itu benar. Ya. Parah ini. Saya tidak mau ngomong secara sinode. Dia itu kan ketua ini, Pak. Saya tahu di dunia di kelas sinodalnya itu dia salah satu pimpinan tinggi. Saya tidak mau masuk ke sana dan saya tahu betul itu buat saya ini sangat-sangat mengecewakan. Saya tidak anti Islamnya Pak Gilbert, tapi betapa bodohnya Anda. Silakan lapor ya kepada Pak Gilbert. Apapun itu, mau debat ayat, ayo. Itu. Ya, saya kecewa sekali kalau ini benar. Ini bukan soal Anies Islam kita mengasihi dan seterusnya. Pakai otak dong Pak, kau di mana gitu loh. Ya, ini bicara soal kebangsaan. Kok jadi presiden model begini? Apa ya? Ya maklumlah, pendeta entertain kan. Maaf saya jarang Pak berani ke pendeta yang lain dan lain sebagainya enggak, tapi bicara terhadap Indonesia yang saya pikirkan. Ya. Dan Anda adalah pengkhianat Kristen, Pak Gilbert. Ya, oke, saya jangan lama-lama ini mau saya setelan ini. Pak MVP nggak usah disapa Pak ya. Ini di tempatnya si Paulson juga lagi live tuh. Judulnya provokatif sekali. Anies punya dogi bernama Gilbert Gugugug. Wah, ya walaupun gitu saya nggak mau sampai sejauh itu. Ya memang lagi rame Pak, rame. Ya. Oke ya. Pak MVP tadi udah disapa toh Pak, jadi nggak usah disapa lagi, Ibu Fadila yang disapa ya. Shalom Bu Fadila. Haleluya, shalom Bapak-bapak. Terimalah berkat yang datang. Saya lagi berlebaran. Jadi membuat lebarannya itu lebaran. Jadi badan tambah lebar, pakai mangan.
Jadi ini beneran nih saya nggak disapa nih. Udah Serius. bisa Apa tadi diem aja malah keluar ngambek. Ayo. Enggak, tadi saya ini wudhu dulu. Nggak junub. Iya, kan malam Jumat dulu. Ini kan malam Sabtu, Pak. Jumat malam ini, malam Sabtu ya, Pak. Enggak, Oh. dirapelin, Bu. Oh, Oh ngono. enggak, tadi Baik, ekstra kok itu, ekstra. Ekstra tadi. Kesenggol soalnya. Senggol. Sekarang saya mau tanya ke Ibu Fadilah dulu nih, Bu. Ya, Ya. pembahasan Pak. kita kan sebetulnya tentang rumah makan Padang nih, rumah makan Batak nih. Ya. Yang ditutup, tapi pada akhirnya PBB turun. Persatuan Pemuda Batak Bersatu ya, turun tangan. Horas, akhirnya dibuka kembali. Ya memang harus taringnya dikeluarin. Ini Betul. bukan Memang bicara mereka tidak tuh kayak gitu. Ya, ini bukan tidak mengasihi ya, saudara. Ini juga bukan pembenaran. Kasih itu tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Kita harus lawan itu. Tapi mereka dengan koridor loh. Bukan lempar-lempar, nggak ada Batak walaupun dia wah itu. Tetapi mereka ada koridornya. Saya tahu itu. Ya, jauh lebih mending di situ daripada menjilat-menjilat kayak Gilbert Lumendong itu. Ya. Nah, arahnya pada akhirnya Bu, pembicaraan ini lanjut sampai kepada khilafah. Tetapi lucunya ini Pak Abu Subi, ada ayam yang datang ke tempat pemotongan KFC ini Pak. Namanya Melia Dewi. Semoga khilafah berdiri tegak di KFC. Nusantara. Ya? Iya. Nanti kamu jadi budak seks mau. Ya. Itu ya. Monggo. Ya. Sain dulu di Afghanistan. Latihan. Jadi budak Ini nih, seks. Melia Dewi. Alhamdulillah Islam kebanjiran mu'alaf. Nggak apa-apa. Korban hoax, Loh, Pak. mereka kan Gini, semua ngeklaim. Pak Heri, Semuanya kalau gitu. kebanjiran Ya, silakan, Bu. mu'alaf, tidak kepanasan, tidak ketakutan, semua di sweeping, itu artinya mereka ketakutan. Ketakutan apa? Satu, banjir murtadin. Kedua, keburukan-keburukan dari ajaran mereka ini sudah ketahuan. Terbongkar. Ya kan? Nah, kebongkar. Nah, Nggak bisa caranya bohong. apa? Mereka melakukan berbagai cara. Dengan salah satunya, nggak bisa cara dengan penekanan mu'alaf segala macam. Tidak bisa dengan cara berdiskusi. Ujung-ujungnya kebongkar juga. Semua dilakukan. Ya, kita ditekan. Sweeping setiap puasa, sudah. Ternyata Kristen nggak berkurang malah bertambah. Yang lain lagi caranya. Apa? Dipikirnya kita nggak makan babi itu mati kali. Ya, jadi yang makan makan rumah makan Batak yang ada babi, yang ada anjing itu ditutup. Terus dengan cara begitu kita nggak makan babi, nggak makan anjing itu kita mati. Satu. Terus mereka itu sebenarnya mematikan mata pencaharian orang-orang Batak. Memang kan begini loh. Kemarin saya dengar berita di YouTube itu ya. Kalau nggak salah saya di Arab Saudi itu ada seekor anjing di Arab Saudi apa di Mesir, seekor anjing dibunuh kemudian dimakan bareng-bareng sama mereka, sama orang Muslim. Nah, piye nek kuwi? Anjing hutan dibunuh sama mereka terus mereka makan. Kan bukan liurnya yang kena. Apa? Lah, sekarang Pak bukan masalah itu, Pak. Haram itu kan memakannya juga haram. Itu kalau kena ke kulit namanya. Itu kan ada beberapa bagian kalau di dalam ilmu fikih. Najis yang di hewan. Beda kali, Pak. Iya. Sama Maliki beda, Pak, penanganan terhadap anjing. Iya, semua beda, Pak. Itu kalau Beda. kena ke kulit. Kalau makan itu semua sama, mengharamkan. Semua sama, mengharamkan. Tapi kalau kena ke kulit itu beda-beda. Misalnya kulit
manusia, orang basah, kulit anjing basah, bersentuhan, itu haram. Kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali, Hanafi, dan lainnya itu halal. Tetapi kalau misalnya kulit di antara keduanya ada yang kering dan basah, itu kalau Imam Syafi'i haram. Kalau imam yang lain membolehkan. Kalau kering sama kering, semua imam membatalkan, maksudnya mengharamkan. Kalau kering sama basah, ya. Nah, kalau kering sama kering, Imam Syafi'i itu belum najis, nggak apa-apa. Imam yang lain juga nggak apa-apa. Yang jadi perdebatan adalah kering dan basah. Ya, kering dan basah itu harus dicuci 7 kali, air 7 kali, tanah, pasir. Kembang 7 rupa itu ya. Enggak pakai kembang 7 rupa, Pak Dengan air 7 sumur gitu, enggak ya? Enggak. Jadi air 7 kali sama potong ayam hitam. dibersihkan pasir 7 kali, kayak gitu. Jadi ada yang bilang, makanya di daerah Padang itu hampir rata-rata semua rumah punya anjing, Pak. Ya. Di Sumatera Barat hampir rata-rata semua rumah punya anjing. Wong di Solo sate jamu aja banyak kok, Pak. Iya. Lo jangankan di Solo, Pak. Di Demak itu ada, Pak. Itu sate jamu, Pak. Sate jamu namanya. Sate jamu namanya. Sekarang enggak boleh namanya sate jamu, sate guguk, Pak. Ya, yang jualan jilbaban. Jilbaban. Iya, bener. Karena jamu. Jamu kan? Iya. Nah, gitu. Jadi kalau saya lihat sih mereka ini ya unsurnya tuh ya karena ketakutan aja. Ketakutan sudah kebongkar bobroknya, ketakutan mereka akan tergeser kuantitasnya, jumlah mereka tuh akan bergeser. Itu sih kalau saya lihat. Karena ketakutan itulah mereka menggunakan segala cara untuk bisa menepis ketakutan mereka itu. Satu. Kemudian kalau masalah khilafah, sudah sering ya kita bicara ya. Masalah khilafah itu doktrin ini tidak akan pernah mati, tetapi kita harus terus menekan jangan sampai berkembang terlalu pesat di Indonesia. Itu yang harus kita lakukan. Karena jujur ideologi ini itu tidak akan pernah mati selama mereka mengakui junjungan mereka. Jujur ya, kita jujur-jujuran aja. Justru orang-orang Wahabi khilafah ini yang betul-betul melakukan sunnahnya Rasul, yang melakukan Islam asli itu. Iya, yang melakukan apa yang dititahkan Rasul. Itu ya, kalau orang-orang khilafah betul-betul melakukan, Pak. Ya, kayak ISIS itu, Bu. Ya. Iya. Itu justru yang asli sebetulnya. Enggak cuma ISIS. Ajaran asli itu ya ISIS. Enggak cuma ISIS, Pak. Taliban, Al-Qaeda, Hamas, karena lagi Ikhwanul Muslimin, itu semua kan cerminan dari mereka melakukan apa yang dihitahkan dengan junjungannya. Misalnya sunnahnya harus panjangan jenggot, pakai celana jinggrang dan segala macam itu. Itu semua kan dia lakukan, poligami. Dia lakukan kan sesuai dengan sunnah Rasulnya. Semuanya. Jadi, perempuan jadi budak itu halal. Boleh ditiduri tanpa merit. Itu. Iya. Begitu, Pak. Ya. Anak-anaknya boleh. Jadi kalau budak itu punya anak, anaknya juga boleh ditiduri. Boleh, Bu. Ya, ngeri. Oke. Baik, Bu Fadilah. Kita ke Pak MVP dulu. Pak MVP. Klik, tes. Roger. Malah hilang lagi. Ahem. Silakan, Pak. Pak. Ini kan topik kita ini loh, Pak. Rumah makan khas Batak ditutup. Tapi puji Tuhan pada akhirnya PBB turun dan mereka bisa jualan lagi. Tentu itu saling tekan menekan ya. Tapi tekan dalam arti ini dari awal kan Bapak Jokowi bilang toleransi harus ditegakkan. Nah itu dia, menegakkan toleransi. Bapak kan sempat cerita ya Pak ya, karena Bapak udah sempat cerita di live, jadi saya rasa saya pengen konfirmasi.
Bapak kan apa ya juga nangani Chinese food, tetapi yang halal gitu ya. Kalau nggak salah kesulitan ngurus perizinan ya Pak. Iya, betul. Boleh Label halal. disaksikan apa yang bisa Bapak ceritakan. Sulitnya kenapa Pak? Ya, pertama ya, bukan sulit sih Pak, ribet. Ribet. Sulit. Nah, Hmm. sulit sih enggak, cuman ribet dan terlalu banyak terlalu banyak prosedur-prosedur ya. Contohnya ya, kemarin kan waktu itu kita ngurus perizinan lewat aplikasi Si Halal ya. Aplikasi Si Halal. Aplikasi Ya. Si Halal, dan itu manajemen Chinese food itu harus detail, Pak. Misalkan, jadi nggak bisa all menu ya. All menu kita daftarkan semua itu langsung halal, semua enggak. Jadi harus per menu gitu, per menu misalnya. Ya, contohnya Chinese food itu kan banyak Pak. Di saya aja di rumah makan yang saya tangani ini ada sekitar 80 menu Chinese food. Dan itu 80 itu detail. Dari bahannya, HPP-nya, semua-semuanya, bahan-bahannya. Dan lebih kocaknya lagi ada istilah begini, Pak. Nanti ada tim pengawas dari Jakarta yang akan mensurvei apakah betul bahan-bahan ini sesuai dengan apa yang dicantumkan di aplikasi gitu. Dan hebatnya Kadrun gitu, nggak mau rugi Pak. Harus kita yang memberikan tiket dan penginapan untuk mereka Pak. Baru mau saya tanya Pak, siapa yang bayarin? Nah, kita yang tanggung tiket pesawat pulang pergi sama mereka tinggal penginapan di sini itu kita yang tanggung gitu. Nah, jadi betapa ribetnya ya hidup dengan makanan. Sekarang gini logikanya. Ya, contoh misalkan di dalam Chinese food itu ada yang namanya angciu. Yang angciu itu sampai sekarang tuh abu-abu. Statusnya masih abu-abu antara haram dan halal gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita mengalih kepada angciu, bahwasanya angciu itu haram, ya orang Islam jangan makan tape ketan lah. Apa hubungannya Pak? Tape ketan tuh kadar alkoholnya lebih tinggi daripada angciu Pak. Angciu itu asam arak masak. Iya, arak masak itu paling kan cuma berapa 20% ini kadar alkoholnya Pak, sedikit sekali. Nggak sampai lah Pak. Dengan, ya kalau misalkan kita minum angciu itu nggak bakal mabok, tapi ya mules-mules gitu. Tapi kalau misalkan kita makan tape ketan, kita minum airnya 5 bungkus aja, itu udah keleyengan Pak. Ya, kalau misalkan mau mengacu pada ke situ ya selalu ribet lah. Nah makanya kemarin ya kita bahas masalah MUI dan Kemenak ya tentang label halal. Ya saya pikir awalnya kita ngurus lewat Kemenak ini lebih mudah. Ternyata sama aja ribetnya sama MUI. Bedanya cuma di doang Pak, lebih murah gitu. Cuman perizinan, jadi kocaknya Kemenak nih, saya bingung ya ala kadrun-kadrun ini. Maksudnya kocaknya Kemenak ini, jadi kita ngajuin hasil pengajuan halal nih Pak. Nah nanti sesudah sudah dikonfirmasi oleh Kemenak itu kocaknya lagi dia harus melalui MUI lagi dan MUI melakukan musyawarah mufakat. Apakah warung ini diwajibkan untuk diberikan label halal atau enggak gitu. Jadi kembali lagi ke MUI. Jadi saya ini puyeng gitu. Tetapi ya udahlah, akhirnya kita bikin inisiatif. Udahlah, sekarang gini sih, yang namanya departemen itu tuh pasti perlu duit lah. Udah kasih perizinan aja, berapapun saya bayar. Dan ternyata lebih mudah seperti itu Pak. Gitu. Kita nggak usah lihat aja Pak, kalau bikin SIM. Tinggal bersih, tinggal terima bersihnya aja. Walaupun ya lumayanlah kita harus mengeluarkan uang sekitar 10 juta. Gitu, tetapi ya kita nggak capek-capek. Rendah sekali Pak. Maksudnya tidak berharga sekali itu nilai izin dengan dihargai segitu ya. Iya, karena kan mereka kan begini Pak, semuanya itu kan dijadikan bahan untuk kehidupan mereka.
Jadi ya nggak usah sama tadi yang Bapak singgung gitu. Ketika lahan agama dijadikan mata pencaharian, ya sama seperti hamba Tuhan yang tadi itu, GL Pro. Gitu. Jadi sulit sekali Pak kalau misalkan seorang hamba Tuhan sudah menjadikan agama itu, pelayanan itu menjadikan ladang kehidupan buat mereka. Jadi wah, per menu bayangin Pak, saya aja bikin HPP aja otak sampai panas, apalagi satu lagi diulang-diulang. Yang parahnya lagi tiket pesawat. Coba bayangin kalau misalkan itu 5 orang Pak yang akan mensurvei ke kita Pak, 5 orang. 5 orang tiket pesawat kita tanggung pulang pergi. Penginapan juga ditanggung oleh kita gitu. Jadi luar biasa. Harun ini luar biasa. Luar biasa manfaatin orang-orang non-muslim. Oke. Pak MVP. Iya, Pak. Produk di pabrik tempat saya kerja, nggak ada tuh pakai label-label halal. Lu mau beli silahkan, nggak apa-apa salah. Cuekin aja Pak. Laku juga kok. Ya, makanya apalagi kan bahkan tadi Pak, ini kejadian tadi nih. Tadi ada orang mau reservasi mau makan di ruang makan kita. Mereka mau reservasi dan mereka nanya gitu, apakah halal gitu. Ya, manajer saya bilang halal gitu. Apakah pakai angciu? Ya, owner saya bilang enggak pakai gitu. Lalu ya udah kalau gitu kita kirim utusan dulu untuk cek survei, cek dapur. Ya silakan aja gitu. Ya kita kan langsung ya daripada kita ribet-ribet, ya udahlah kita untukin dulu tuh angciu. Ya datang 2 orang survei dapur kita, silakan aja survei gitu. Dan langsung mereka datang, nggak lama, selang 10 menit rombongan mereka datang reservasi gitu. Jadi ribet lah kadrun-kadrun ini, waduh. Makanya kalau misalkan sampai negara khilafah berdiri, wah, sudah banyak yang ingin memisahkan diri lah gitu. Saya juga mungkin langsung hijrah ke Tomohon, Pak. Iya. Iya Pak, tanpa paspor. Iya, cari rumah Pak di sana di Manado. Tapi saya jujur aja Pak Heri, saya jujur aja. Saya sangat salut dengan seorang Anies Baswedan ya. Saya salut dengan beliau. Beliau adalah orang terhebat. Beliau adalah orang terhebat Pak. Terhebat bikin prank warga Jakarta. Iya Pak. Iya. Terhebat ya bikin prank gitu. Saya waktu berapa tahun lalu, setahun kemudian atau 1,5 tahun kemudian ketika Ahok jadi gubernur, saya ke Jakarta, lalu teman saya itu ngajak jalan-jalan Pak. Mas Heri, tempat yang bagus, daerah mana Pak? Subi, saya lupa lah, sudah lama sih. Dia ngomong, Mas Heri, ini dulu kawasan kumuh, sudah indah sekali. Di daerah mana itu? Kemudian itu yang belum selesai, yang di sana tuh, yang sana. Diajak ke kawasan kumuh juga, beda jauh Pak. Sekarang katanya balik lagi kumuh Pak. Iya. Kalau nggak kumuh, itu kan nggak ada pengikut Pak. Siapa sih? Satu-satunya gubernur yang luar biasa bikin sumur di tengah-tengah jalan cuman beliau aja Pak. Saya salut dengan beliau, walaupun nggak berfaedah. Gitu ya. Sumur apa itu Pak? Sumur resapan Pak. Oh iya. Kan sunatullah ya. Iya, melanggar sunatullah katanya air itu harus. Akhirnya jadi saya punya satu kesaksian. Dulu waktu mereka mencalonkan gubernur Pak, saya pernah menangani satu restoran, dan pemilik restoran itu Pak Haji, pemilik travel, dan beliau adalah salah satu tim sukses dari Anies Sandi. Dan sepanjang kampanye di tempat kita gitu, mereka kan selalu manggil nih orang-orang warga-warga sekitar kita nih. Jadi sepanjang mereka kampanye nggak pernah mereka menghujat Ahok dan menghujat non-Muslim, apalagi Cina. Nggak pernah mereka lepas dari hujatan itu. Tetapi ketika owner saya mengundang beberapa pengusaha dari Cina, orang-orang Chinese,
ya pengusaha toko material, pengusaha toko emas diundang untuk kampanye. Mereka itu malah memutarbalikkan. Jadi kalau misalkan yang hadirnya itu Muslim, mereka menghujat. Tapi kalau waktu itu yang hadir itu para pengusaha-pengusaha toko emas, pengusaha-pengusaha toko material, mereka mengangkat, wah, bahwasanya kita kalau tanpa orang-orang Cina, jika Jakarta ini tidak akan berwarna, tidak akan maju, dan warga Jakarta banyak tidak mengenal teknologi. Wah, luar biasa sekali gitu. Gitu. Jadi ya itulah. Makanya saya sangat salut Pak Anies Baswedan adalah gubernur yang luar biasa bikin prank gitu warga Jakarta. Cukup warga Jakarta aja yang jadi korban. Indonesia jangan. Indonesia jangan. Oke, baik. Baiklah, kita masuk pada sesi kedua, nanti saya ajak ngobrol lagi ya. Saya akan membahas soal ini loh, tentang haram halal. Jadi kan mereka ini kan sibuk dengan masalah haram halal ya, sampai sama warung aja akidahnya, imannya terganggu ya Pak Subi ya. Sangat, jangankan dengan warung, dengan ngelihat patung yang ada di sana yang pernah diceritakan itu aja mesti dirobohkan ya. Oke saudara, kenapa pertanyaannya ya tadi sudah ada di ini di running tag sebentar saya perbaiki dulu running tag. Baik, mengapa orang Kristen makan makanan yang diharamkan? Oke ya, mengapa? Mari kita pelajari secara singkat saja, lalu kita akan diskusi lagi. Ini adalah materi saya yang sudah berapa lama waktu lalu ya. Ada juga di channel IKIM, silahkan saudara menontonnya. Mengenai haram halal dalam kekristenan. Biasanya termasuk pendeta gadungan ya, yang Yohanes Kristian itu, saya tahu dia mengutip Imamat 10 dan 11, terutama 11 tentang haram halal. Dia akan mengatakan, katanya waktu Natal, terus dia ngomong antar pendeta, padahal dia itu bukan pendeta gadungan. Yang memalukan sekali ya mereka-mereka ini, yang dijual itu yang palsu-palsu gitu loh. Ya Pak? Ya, karena mereka itu sangat senang mendengar kalau ada kata pendeta mualaf, Pak. Ya. Masalah pendeta itu beneran pendeta. Dan mereka nggak tahu pendeta itu harus bagaimana tuh mereka nggak tahu, Pak. Iya. Jadi memalukan sekali ya, memalukan. Tapi malah bangga ya, sudahlah. Kita tinggalkan itu. Mari kita bahas tentang haram halal. Saudara, Imamat 10. Oh sorry, saya salah pendet. Nah, ini dia. Oke. Imamat 11 itu yang andalan orang-orang polemikus muslim yang nggak paham. Terutama ayat 8. Jangan memakan daging hewan ini. Hewan-hewan ini. Bahkan jangan menyentuh bangkainya. Itu haram bagimu. Nah, saya kasih kata haram bagimu. Ya. Nah, ini yang digunakan. Mereka tuh selalu tekstual. Padahal udah dijelas-jelaskan kalau baca Alkitab tuh nggak bisa seperti baca Al-Quran. Satu ayat lalu Anda pegang, lalu Anda tebar kemana-mana. Padahal baca sebelum sesudahnya, ayatnya, perikopnya, dan lain sebagainya dijelas-jelasin, malah dibilang kita mengelak. Padahal dijelaskan bagaimana cara membacanya. Oke, lanjut. Nah, ini garis besarnya. Saya akan lanjut saja. Nonton di IKIM ya, ada ini tentang haram halal. Nah, kemudian masalah zaman now, saudara, sebetulnya bicara halal itu waktu lalu itu kan dunia medis juga belum secanggih sekarang ini. Maka dari itu di bait Allah kala itu, saya tidak jelaskan panjang dan lebar, ini Tuhan itu sebetulnya sudah memerintahkan di Imamat 1 bahwa mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah, tetapi isi perut, betisnya harusnya dibasuh dengan air, seluruhnya harus dibakar oleh imam di mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi justru kolesterol yang tinggi itu ya, di mana di perut usus dan seterusnya itu disuruh bakar itu di mezbah. Tuhan ngambil yang itu, yang lain silahkan dibagi, dimakan bahkan ya. Tetapi masalah kita saat ini,
sisi lain ya, oke, saya break dulu. Seandainya Adam dan Hawa itu orang Manado, saudara. Apa yang terjadi, Pak MVP dan Pak Subi? Kita nggak jatuh dalam dosa ya. Itu ular dimakan juga. Ini Pak Jokowi ketika ditomohon ya. Dia lihat tikus, dia tanya, ini dimakan ya? Oh iya, ini tikus ekor putih. Oke, itu sekedar tahu saja. Nah, Ya, masalahnya gini Pak Hari. ya silakan. Ya, Dunia ini punya banyak peradaban dan budaya. Apa-apa yang biasa kita rasa normal, mungkin di tempat lain tidak normal. Itu Ya. biasa, Pak. Betul. Jadi memang wawasan itu harus luas, Pak. Termasuk kencing jongkok, kencing berdiri gitu ya, Pak ya? Ya, wawasan lah. Jadi wawasan hidup itu harus luas, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Eropa, adat budaya Eropa berbeda dengan Indonesia. Beda sekali. Di Eropa, Pak, jangan coba-coba kamu menyentuh fisik. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Menyentuh fisik. Kalau kita kan menepuk bahu biasa, Pak. Kalau sudah akrab gitu ya. Di sana nggak boleh, Pak. Itu dianggap ofensif. Ya. Penyerangan pribadi, Pak. Masuk penjara loh itu. Kalau dia lapor. Oke. Kedua, ada hal-hal yang di Indonesia sudah biasa ditanyakan. Di Eropa nggak bisa mereka terima pertanyaan itu. Pertama, agamamu apa? Oh, ngamuk, Pak. Bukan karena mereka tidak beragama. Mereka punya pendapat bahwa agama itu urusan pribadi saya, bukan urusanmu. Ya. Kamu nggak berhak apapun menanyakan apa yang saya percaya dan saya imani. Titik. Ya. Nggak ada tanya jawab. Jadi jangan membawa bajumu untuk ngukur badan orang, Pak. Ya. Belum tentu cocok. Begitu, Pak. Baik. Termasuk cara makan. Di sana satu belanga itu 3 orang sambil duduk, sambil jongkok. Itu aneh buat kita. Gitu. Oke. Saya lanjutkan ya, Pak. Nah, ini dia. Saya sebagai penginjil itu di mana-mana, tapi sekarang saya harus stop ya. Karena dulu saya harus makan, apalagi kalau di pedalaman, Pak. Kalau enggak, saya ditusuk, gitu ya. Karena dianggap tidak menghargai di salah satu pedalaman. Tidak sopan, gitu ya. Oke, lanjut. Soal haram halal. Kata haram dan halal. Halal itu dari kata tahor yang di bawah ini, sudah. Tahir, halal, clean. Sedangkan haram itu artinya tame dalam bahasa Ibraninya. Unclean, tidak bersih. Tercemar, polusi. Ini loh binatang-binatang yang clean, yang bersih, dan unclean. Nah, saya juga membahas dengan Pak Pendeta Wigno Tanto ya, tentang binatang haram halal di situ. Ini dia menertawakan, Pak. Tapi udahlah, nggak usah urusan dengan dia, maklumi aja. Saya lanjutkan. 2 alasan yang tidak tepat. Orang-orang yang penganut haram gitu ya, mengatakan haram itu ada 2 alasan yang tidak tepat sebetulnya. Alasan kesehatan dan alasan tahyul. Salam jari tengah buat Madia. Oke. Ini 2. Kan kok itu. Salam jari tengah. Jangan dipraktekkan ya, MVP. Iya. Dikatakan saja. Saya orang baik-baik. Iya, betul. Saya percaya walaupun tidak yakin. Oke, lanjut ya. Kesehatan, Pak, katanya. Padahal J.S. Gansdale, Animal of Bible Land, 1970, halaman 213, ini alasan yang kurang tepat ya. Karena yang tidak haram pun bila dimakan berlebihan akan mengganggu kesehatan. Saya temukan loh, ada orang jemaat dari gereja Kristen yang juga masih menggunakan haram halal ini. Dia makan sapi itu kepala, Pak, direbus, dicampur bumbu sendiri itu bisa habis. Dia mati asam urat loh, Pak. Padahal nggak makan babi. Jadi itu bukan jawaban ya. Pada masa itu apakah telah memahami dampak bagi kesehatan seperti zaman sekarang? Pasti belum. Nah, eksperimen Universitas Johns Hopkins, secara ilmiah hewan-hewan haram kalau sel dibiarkan, toksiknya lebih cepat berkembang. Yang halal tidak toksik. Tetapi, saudara, hewan dan nabati mana yang tidak toksik pada zaman sekarang? Pestisida dan konsentrat. Bayangkan ayam KFC itu cuma berapa puluh hari, Pak ya,
50 hari atau Nggak berapa hari sampai, gitu. Pak. 35 Nggak sampai. hari disuntik Disuntik hormon di, supaya iya, gemuk. ayam loh itu saudara. Jangan Ya. dikira KFC itu halal. Tidak. Haram, tame, unclean, tidak bersih karena konsentrat semua. Termasuk ikan mas, ikan mujair, ikan pepes, ikan apa namanya yang di Jawa yang haram-haram. Oh, pelet semua saudara. Ya. Termasuk sayur mayur. Kalau mau beli sayur, malah justru sayur-sayur yang dimakan ulat, yang bolong-bolong, itu jauh lebih sehat karena nggak pestisida. Tapi kalau yang bersih, hijau, tanpa cacat celah, wah itu pestisida itu. Kangkung juga Hati-hati. haram, Pak. Ya, Kangkung haram. haram ya. Kenapa, Pak? Ya, tidak bertulang belakang. Tak kira serius. Oke. Nah, terus tahyul. Ini penyembahan berhala atau tahyul daging babi digunakan pada bangsa Yahudi terkait tahyul. Imam 11 juga menggunakan binatang merayap, berjalan, dan seterusnya. Tidak tepat karena sapi atau lembu pun ada digunakan sebagai simbol berhala. Ingat, patung lembu emas di India, ya, dan di India ya terutama. Nah, Kristen bingung nih soal haram halam. Orang Kristen aja pada bingung. Begitu orang Islam nyerang, nih loh ayatmu mengatakan gini, so itu belajar, baca, dunia pengetahuan hanya sejauh jempol, check and recheck ya. Yang Kristen ya, banyak yang bingung-bingung nih. Kristen bingung soal haram halal. Padahal Lukas 16 ayat 16 mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak itu, waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi berebut memasukinya. Hukum Taurat hanya berlaku pada zaman Yohanes. Selesai. Tetapi Yesus juga mengatakan gini, menjelaskan Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi untuk meniadakan kekudusan salah satunya adalah kesehatan juga diperhatikan. Ya, haram halalnya itu juga untuk gambaran-gambaran Yesus yang akan menggenapinya. Ini loh. Kolose 2 ayat 17, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Wujudnya adalah Kristus. Ibrani 8:5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Itulah kiasan masa sekarang. Jadi di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bukan hakikat dari keselamatan itu. Waktu lalu Pak Subi juga dibodoh-bodohin ya. Oh kenapa kok enggak PL kok beda? Enggak. PB itu melanjutkan PL, menggenapi PL, sudah sampai zaman Yohanes, gitu loh. Ya, jangan paksakan untuk yang ke sana. Nah, referensi penting nih, apa kata Tuhan? Tahor, tame, bicara soal halal haram, nilai dalam kekesan jauh lebih tinggi daripada makan dan tidak makan binatang yang katanya haram itu. Haram, ingat dari kata tame, unclean, polusi, tidak bersih. Nah, referensi penting apa kata Tuhan yang penting saat ini? Markus 7 ayat 19 dan seterusnya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut. Jadi gini, bukan yang haram itu bukan yang masuk tetapi yang keluar. Itu yang haram. Ayat 19 ya, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi dalam perut lalu dibuang ke dalam jamban. Ayat 20, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Artinya dari mulut ya, dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran dan seterusnya. Nah, dengan demikian saudara, dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Semua makanan itu bersih. Secara rohani nggak ada hubungan makanan itu saudara ya. Oke? Termasuk hal yang benar, tapi kalau disampaikan dengan cara tidak benar malah itu najis loh saudara. Oke. Nah, karena itu bukan yang masuk yang yang menajiskan orang yang keluar. Karena Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Referensi paling masuk akal soal haram halal, saudara. Nah, tetapi sisi lain begini ya, saya ulang. Sekalipun saat ini makanan-makanan binatang-binatang itu yang dulu haram, sekarang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan Yesus, apakah berarti
natur biologis binatang haram itu jadi halal, jadi langsung bersih. Tidak, saudara. Tetap kotor. Binatang kotor ya kotor. Tetap. Contoh kerang. Ternyata ada ada eksperimen ember dimasukin virus kolera, lalu ada kerang yang biasa di bawah-bawah diambil taruh situ. Besoknya koleranya itu bersih. Nah, itu yang kita makan. Tetap haram, tetap unclean gitu loh, saudara. Tetapi kamu makan tidak mempengaruhi rohanimu, hanya mempengaruhi kesehatan begitu. Nah, referensi yang paling tepat untuk bicara haram halal, kenapa orang Kristen kok yang diharamkan umat Islam yang dulu di PL, nah mereka Islam kan ikut-ikutan PL, saudara. Ya, mereka tuh yang mencontek kita kan gitu. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Tetapi saat ini bagaimana? Yang paling tepat, yang paling bijak, 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Engkau enggak makan babi, tetapi engkau makan seperti yang saya ceritakan tadi. Makanan halal menurut agamamu, tetapi glojo, ya sami mawon. Engkau puasa, tetapi engkau masih sibuk, demo dan seterusnya, mukulin orang, dan di hari itu ya najis. Makanan adalah untuk perut, maaf, dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah, tetapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Oke? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi saat ini berguna atau tidak? Babi boleh dimakan, tetapi untuk saya berguna atau tidak? Sekarang saya sudah harus kurangi, bahkan harus stop. Ya. Nah, apa gunanya? Saat itu kan gitu. Nggak berguna, terutama untuk kesehatan. Ya jangan kan begitu. Setuju ya? Berguna. Sumpero, berfaedah. Oke? Bagaimana dengan penglihatan Petrus? Ini orang-orang yang Kristen yang justru menggunakan ayat ini. Ini loh, Petrus mendapatkan penglihatan. Dan dia menolak binatang-binatang haram itu. Saudara, tetapi ingat ya, ini binatang-binatang ini. Tuhan mengatakan sampai 3 kali loh, bangun, ayo potong itu. Dikasih penglihatan binatang-binatang yang haram semua kepada Petrus. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi sejak itu nggak ada haram halal, makanan boleh. Tetapi saat ini kita pakai standar berguna atau tidak. Nah, ada orang ngomong, loh ini lihat nih, Petrus nggak mau. Loh saudara harus ikut apa kata Tuhan, bukan kata Petrus. Petrus itu karena latar belakang Yahudi masih keras. Tuhan mau patahkan itu. Nah, Tuhan memberkati harap halal. Jadi saudara sekalian ya, itulah kenapa orang Kristen tidak mempermasalahkan soal makanan. Saat ini soal guna tidak bergunanya. Oke ya. Nah saat ini kenapa? Bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi yang keluar. Itu yang nilainya jauh lebih penting ya daripada makanan. Oke. Tuhan memberkati. Pak Abu Subi silahkan. Dan Pak MVP. Iya. Jadi kita kembali ke topik ya. Misalnya pelarangan ada rumah makan yang diharamkan. Sebenarnya sih gampang aja. Semua rumah makan, semua orang juga tahu kalau rumah makan khas Batak itu pasti ada babinya, mungkin ada B1-nya, baung gitu ya, pasti ada. Ya kalau Islamnya itu benar, pasti mereka nggak mau mampir. Berarti kan orang-orang begini kan malah menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa orang Islam itu bodoh. Anak kecil. Iya kan? Menunjukkan bahwa orang Islam ini bodoh. Sampai-sampai harus dijagain jangan sampai mampir ke warung itu. Bukannya diberi pengajaran, kamu jangan ke warung-warung itu karena mereka menjual barang-barang atau makanan tidak halal. Tapi mereka menutup warungnya. Jadi bukan masalah apa, karena memang orang sana itu kan nggak pernah dididik yang benar, Pak. Ya. Malah bikin orang penasaran tuh. Iya. Nggak pernah diberitahu.
Dan itu memang digunakan sebagai komoditas politik, komoditas pengerahan massa gitu loh. Tapi ciri khasnya Pak, kalau dilawan dengan tegas, mereka takut Pak biasanya. Mundur. Betul. Memang begitu Pak. Tapi kalau kita menggunakan hukum kasih, ya sudahlah, ya sudahlah. Mereka pikir, ya nggak apa-apa. Orang Kristennya nggak masalah kok. Gitu loh Pak. Padahal itu salah. Gitu. Jadi ini memang di Bekasi atau di Banten itu kan banyak juga kasus-kasus seperti itu. Ya. Saya lihat referensi di negara-negara yang serumpun, misalnya Malaysia. Di Malaysia, di mall itu atau di jalan food court atau apa gimana, itu ada yang menjual yang non halal, ada yang halal. Makanya dikatakan warung halal atau warung non halal. Ada tandanya kok. Orang Islam nggak akan mampir ke warung itu. Karena sudah peraturan pemerintah kan memberi identifikasi. Nah diajarin arti kata, kalau ada gambar seekor babi warna pink begitu ya jangan makan di situ. Itu non halal. Iya. Bukannya ngedemo. Itu mau proyek. Cari duit. Minta sumbangan. Bikin proposal. Kasihan kan umat Islamnya dibodohin terus, gak diajarin. Bagaimana membedakan warung makan yang halal dengan non halal. Saya rasa orang Islam tahu kok sebenarnya. Ya. Cuma ini dijadikan ajang satu, bikin proposal, minta sumbangan ini itu. Kedua, unjuk kekuatan. Makanya mereka tempo hari ada kasus yang AKBP di Bekasi. Begitu PBB turun, mengkerat semua Pak, itu FPI-nya. Iya. Balik badan, kayak kucing siram air gitu loh. Terbirit-birit. Begitu. Jadi, ya memang kaum-kaum ini kan jadi memang dipiara kebodohannya Pak. Dipiara kefanatikan agar mudah digerakkan. Yang salah siapa Pak? Yang salah adalah orang yang memanfaatkannya, yang membiarkan hal ini terjadi. Makanya bangsa Indonesia tuh jadi sulit maju karena terlalu banyak kaum-kaum seperti ini, Pak. Begitu. Ya. Udah, jangan belajar matematika. Waktu kamu mati nggak ditanya matematika sama Munkar Nakir. Omongannya gitu, Pak. Jadi menganggap bahwa ilmu formal yang sebenarnya digunakan untuk mencari makan nantinya, untuk kehidupan, itu diabaikan, Pak. Mereka nih hidup untuk hidup atau hidup untuk mati? Itu pertanyaan saya. Ya kan? Kalau mereka lebih mengutamakan tentang kematiannya, ya mereka agak ajaran agama kematian, Pak. Bukan ajaran agama yang menunjang kehidupan. Gak usah berdebat, kenyataannya di depan mata. Begitu Pak dari saya Pak. Baik. Betul Pak. Jadi memang akhirnya kok jadi ribet ya beragama. Pak MVP, silakan Pak. Iya. Kalau malah dulu. Waduh, santuy saya mah. Santuy. Saya sih sangat bukan mengkritisi ya, sangat ironis sekali ya dengan pemahaman orang-orang Islam yang dangkal sekali, apalagi ngaku-ngaku bahwasanya penelitian itu dilakukan oleh dari UIN ya tentang daging babi mengandung cacing pita, cacing kalung ataupun cacing gelang, cincin lah apa terserah lah. Yang jelas apapun ya Pak. MVP sebentar Pak. Bapak ambil daging sapi atau daging kambing, dibeli di pasar lah. Ya. Terus Bapak ambillah mungkin 100 gram atau gimana, atau 200 gram. Kemudian Bapak siram dengan Coca-Cola. Ya. Apa yang terjadi? Cacingnya keluar semua, Pak. Iya. Semua binatang mengandung cacing, Pak. Termasuk cacing pita. Iya.
Jangan binatang, kita aja ada kok. Iya, betul. Tapi begini Pak Heri, Ya. apapun jenis cacing, itu dia akan mati ketika dimasak di atas 65 derajat Celcius panas. Nah, panggang asap aja itu derajatnya itu 68 derajat Celcius Pak. Itu misalkan daging babi asap ya, itu katanya masih mentah. Itu dia suhunya itu 68 derajat Celcius dan itu sudah bisa mematikan cacing gitu. Dan ternyata cacing kita juga ya, kalau misalkan mau mengkaji masa semua binatang itu ada cacing. Ya, seperti tadi Pak Subi katakan ya, sapi ada, ya, terus kambing ada, ayam juga ada, bebek juga ada, semua binatang itu mengandung cacing pita gitu. Nah, permasalahannya kenapa mereka yang diharamkan cuman babi aja gitu? Karena mereka saya pernah membaca suatu artikel ya Pak ya. Jadi mereka tuh mengharamkan daging babi, salah satunya adalah karena kalau makan daging babi itu akan mempengaruhi sifat hidupnya. Gitu. Karena mereka lihat babi itu adalah binatang yang malas, apa aja dimakan, paling jorok lah gitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, yang demo aja jorok-jorok kok, buang sampah sembarangan. Gitu. Jadi luar biasa sekali gitu. Nah, makanya saya bersyukurlah bisa hidup dalam kasih Tuhan Yesus ya. Maksudnya buktinya teman saya aja makan daging babi baik-baik aja kok gitu. Teman saya yang makannya kemarin makan daging sapi ya, kalau misalkan udah umurnya mati aja gitu, sakit aja, bukan karena makan daging babi gitu. Malah pintar ya Pak Itu ya. Malah pintar. Tapi sih, iya makanya saya sih memang terus berdoa aja Pak. Semoga Islam sampai kapanpun mengharamkan daging babi. Kalau misalkan sampai Islam menghalalkan daging babi, nanti Idul Fitri Pak, daging babi akan naik Pak. Kita yang repot Pak. Nah, kembali lagi kepada tadi ya, masalah apa yang pendeta mendukung siapa itu si Anies atau siapalah ya, kita sudah tahu lah. Makanya ini tugas kita Pak sebagai hamba-hamba Tuhan yang benar-benar terpanggil. Jadi kita memberitakan firman Tuhan tuh jangan cari aman ya, yang nggak hanya GL aja ya, banyak juga Pak pendeta-pendeta ataupun gembala-gembala yang ada di kota gitu. Mereka mencari aman. Bahkan saya pernah meminta izin untuk mengadakan penginjilan. Apa yang gereja itu katakan? Maaf Pak, kita nggak pernah menginjili seperti ini gitu. Kita lebih fokus aja sama yang sudah ada aja. Wah, ini hamba Tuhan seperti apa? Begitu takut gitu gerejanya diobrak-abrik, takut gereja dibakar gitu. Tapi udahlah. Intinya ya memang tugas-tugas kita tuh luar biasa berat sih, tapi ya situ pasti ada pertolongan Tuhan. Tapi ya kalau misalkan mereka men-sweeping tadi rumah makan Batak, ya karena mereka mungkin rumah makan Batak itu nggak ada pemasukan kepada mereka Pak. Ya kalau misalkan contoh yang terjadi kemarin di Kalimantan ya. Kenapa mereka nggak men-sweeping KFC? Kenapa mereka nggak men-sweeping McD? Kenapa mereka beraninya cuma men-sweeping ya warganya sendiri gitu? Kita kan jarang dengar Pak. Jarang dengar ya, maksudnya ya kecuali dulu lah. Dulu juga FPI juga sangat jarang sekali sih men-sweeping KFC. KFC itu buka kalau misalkan bulan puasa, tetap buka. Dan itu yang jelas makanan yang dimakan oleh kaum mereka. Nah, sedangkan yang anehnya lagi gitu, ya ini yang warung Batak gitu. Apa yang mau ditutup? Mungkin nggak ada pemasukan lah intinya kepada mereka. Tapi
bersyukurlah sekarang sudah banyak sekali Pak. Ya, orang-orang yang intoleran yang sudah berkeliaran kemana-mana gitu. Bahkan ya tadi aja terjadi di rumah makan saya gitu. Ini sangat intoleran sekali gitu. Ya harus beginilah, begitulah. Saya bilang, waduh Pak. Saya bilang, tadi saya sempat debat juga sama salah satu helper saya gitu. Maksudnya bukan helper yang tim saya, tapi helper infal gitu. Karena kan helper saya lagi pulang kampung. Dia bilang, ya haram itu, safe katanya gitu. Kalau misalkan haram, lu nggak usah ngopi pakai gula. Gula itu mengandung alkohol. Wah, yang benar. Ya, lu nggak percaya. Gula itu mengandung alkohol. Saya bilang kayak gitu. Lu kalau misalkan ngopi, lu ngopi aja. Nggak usah pakai gula. Gula itu mengandung alkohol. Kalau misalkan lu mau ngejar alkohol, terlalu banyak yang lu konsumsi itu mengandung alkohol. Lu nggak usah makan tape, lu nggak usah minum konsumsi gula, lu nggak usah, itu mengandung alkohol semua. Gitu. Jadi baru dia ngerti, oh emang gitu Chef? Ya elah, ya iyalah, coba lu cek aja. Gitu, makanya luar biasa ya Mas. Mereka tuh bikin hoax untuk menyesatkan orang-orang Islam yang sudah tersesat ini sangat luar biasa sekali. Bikin takut babi itu mengandung cacing pita lah yang masih hidup kalau dimasak. Nggak ada cacing. Itu cacing itu akan mati ketika dia dimasak dengan suhu 65 derajat Celcius. Itu akan mati. Apalagi kalau misalkan sampai 100 derajat Celcius. Daging asap saja itu dimasak dengan suhu 68 derajat Celcius. Dan itu sudah dipastikan mati. Karena cacing, apapun berjenis cacing, mau cacing yang dia mempunyai ilmu rawa rontek sekalipun, kalau dimasak dengan suhu 65 derajat Celcius itu akan mati, Pak. Gitu. Ya, baik. Oke, baik. Ini menarik nih. Ya itulah mereka ya. Saya rasa bisa disebut Bani Klaim ya. Akhirnya Indonesia malah diklaim mau diarabkan dan seterusnya. Robert Harahap, PC aja diklaim milik Arab, ada-ada saja. Bentar lagi Blangkon diklaim milik Arab dan Jid. Iya. Nah, memang Bertus Nababan perlu dipertanyakan tuh nasionalisme camat itu. Oke Pak Abu Subi, untuk bagian yang terakhir silahkan. Ya itulah, kalau beragama berlebihan malah mendatangkan kemudaratan Pak. Intinya itu. Maka kalau memang mau tetap beragama Islam, jadilah Islam yang cerdas. Jangan mau dibego-begoin orang. Kasihan deh lo. Udah hidup susah dibegoin lagi. So, aduh, sialnya 2 kali itu namanya. Udah hidup susah, mau aja dibego-begoin. Kayak tadi tuh. Gula tuh mengandung alkohol. Ya betul, memang bisa menjadi alkohol. Gula itu. Itu betul, secara kimiawi bisa. Dan memang salah satu bahan baku pembuatan alkohol itu adalah tetes tebu. Tetes tebu, air tebu, Pak. Ya. Jadi air tebu itu. Gitu. Itu jadi gula, Pak. Dan itu berikutnya diolah lagi menjadi alkohol. Jadi kalau makan gula, minum kopi manis, teh manis, itu Anda memakan biangnya alkohol. Baru tahu kan? Makanya jangan berlebihan. Kalau di ayat dikatakan hanya daging babi, ya sudah. Nggak usah dikait-kaitkan yang lain. Jangan pakai pendapat ini, itu. Itu pendapat manusia. Kalau Anda mempercayainya. Begitu. Ingat kepandaian orang entah abad 12, abad 10. Itu nggak sama dengan sekarang, Pak. Itu, ya. Jadi, menurut saya ya, tetaplah keindonesiaan Anda tuh Anda jaga. Anda hidup nyaman sekarang itu karena Indonesia, Pak. Bukan karena bergaya Arab. Iya. Kecuali Anda kadrun. Nah, biasanya kalau kadrun tidak merasa. Lawang IQ-nya maksimum 70, Pak.
nggak paham kalau ini nggak beres gitu loh. Karena IQ-nya maksimum 70, Pak. Itu kalau daftaran jadi kadrun itu dites IQ, Pak. Iya. 71 nggak diterima, Pak. Harus lebih bego dari itu. Gitu loh, Pak. Iya. Ya, Oke, baik. itu dari saya, Pak. Baiklah, Pak MVP ada pesan-pesan? Halo, Pak MVP. Halo. Ya. Ya, Pak. Apa yang Anda akan sampaikan, Pak, sebagai closing? Ya, saya ingin menanggapi nih apa yang dikomentarkan oleh Rio. Bukan masalah ada cacing. Dan Allah, Yahweh dan Allah melarang makan daging babi. Iya, bukan masalah ada cacing. Cuman kan para ilmuwan yang ingin menakut-nakuti orang-orang Islam supaya tidak memakan daging babi gitu. Jadi menakut-nakuti luar biasa sekali dengan membuat riset-riset yang hoax gitu, riset-riset yang nggak ada faktanya gitu, yang tidak berfakta gitu. Jadi ya contohnya gitu. Tetapi ada juga di dalam Al-Quran gitu. Dihalalkan bagi kamu, ya saya lupa, saya lagi nyari ayatnya tadi Pak, makanya saya lagi diam. Ya. Itu dihalalkan bagi kamu memakan hewan-hewan yang disembelih dengan membacakan nama Allah gitu. Ya kalau misalkan daging babi pengen halal ya potongnya pakai aja Bismillahirrahmanirrahim, halal kok. Kan ada juga kecuali, Pak. Iya, kecuali gitu. Jangan lupa, Pak, lemari esnya harus ada logo halalnya dari MUI. Jadi daging babi kalau masuk lemari es itu jadi halal, Pak. Iya, makanya udahlah. Ya, itu yang sampai sekarang belum ada yang bisa jawab tuh, termasuk Madia. Kenapa Apa kok itu, Pak? makanan kucing aja dikasih label halal tuh gimana ceritanya itu, Pak? Makanan kucing, Pak. Dikasih label halal. Sendal dikasih label halal. Iya. Plastik, ember. Ah ampun, ini udah berlebihan ini. Kemarin ada berita luar biasa malah Pak Supi. Kenapa? Ada orang open BO. Ya, open BO. Oh, jilbaban open BO. Iya. Biasa, Pak. Iya, Di Facebook jilbaban. banyak tuh. Ketemuannya Open BO, ketemuannya meet-nya di hotel syariah, Pak. Keren kan? Iya. Hotel syariah. Pak, kan minta dimutah. Iya, makanya udahlah. Makanya kalau wisata halal di Manado, di Toba, itu pasti nanti ada tempat untuk mutah, Pak, kayak di puncak sekarang. Gitu. Iya, mau. Makanya Pak Heri. Kalian jadi tempat mutah. Ayo, penduduk Indonesia. Menjadi pelacuran syariah. Begitu, mau. Ya kan? Luar biasa. Pak Heri, sebelum saya... Di YouTube banyak itu laporan berita suasana kampung mutah di puncak sana. Ya. Yang melakukan mutah itu ada yang 3 hari, ada yang 1 malam, ada yang cukup 6 jam. Ya, ada sampai 1 bulan. Itu berjilbab semua, Pak. Lihat di YouTube-nya banyak sekali video-videonya, Pak. Bukan rambut tergerai, Pak. Jilbaban, Pak. Makanya kan yang ribet begini, Pak Subi. Yang ribet kalau misalkan nanti telur dikasih label halal. Itu kasihan nanti penghulunya harus menikahkan ayam-ayam, Pak. Supaya telurnya itu yang keluar dari rahim ayam itu halal, Pak. Iya, jadi bukan ada ijab kabulnya ya. Iya, tugas lagi KUA. Iya. Oke, baik. Ini tamu kita nih. Mau di-close, Pak Martin silakan langsung closing. Iya. Pak Martin mau dihalalkan? Halo Pak.
Udah halal belum, Pak? Iya, lagi baru pulang, Pak. Oh, Maklum lah, Pak, kita luar petarung biasa. jalanan, Pak. Oke. Pak, tentu Bapak sudah nebak ya dari judulnya, Pak. Bagaimana, Pak? Tapi puji Tuhan akhirnya gara-gara PBB ini rumah makan khas Batak itu bisa buka lagi, Pak. Tapi ya harus gontok-gontokan dulu. Iya. Saya pikir aneh, Pak. Kan yang dilarang itu adalah memakan daging yang sudah dilarang ya. Dalam hal ini babi. Nah, kalau sudah tahu dilarang, tentunya pasti orang yang patuh terhadap ajaran tersebut tidak akan makan ya. Walaupun memang faktanya mungkin ada juga sebagian, tapi itu hak, Pak, hak asasi. Hak asasi itu hak yang dilekatkan kepada manusia untuk menentukan apa yang dia mau lakukan gitu loh, Pak. Ya. Dan kalaupun dia mau memilih untuk berdosa, ya itu hak dia. Kita ini manusia tidak punya hak untuk mengadili manusia di muka bumi ini atas hak asasinya dia gitu loh. Gak bisa, Pak. Itu pertama ya, kalau yang dijadikan parameter itu takut terhadap umatnya ikut-ikutan makan daging tersebut. Nah, yang kedua, pedagang itu juga punya hak asasi, Pak. Segmentasi pasarnya itu tidak memungkinkan untuk dia menjual daging kepada penganut agama lain secara umum. Jadi kenapa mesti dilarang gitu loh, Pak? Apa sih alasannya? Makanya satu-satunya alasan ataupun alasan pertama itu adalah karena diskriminatif. Yang kedua mungkin ada persyaratan-persyaratan yang berujung terhadap koruptif ya, ataupun imbalan-imbalan tertentu yang mungkin tidak dipenuhi oleh rumah makan ini gitu, sehingga dipersulit. Nah, akhirnya dari teman-teman kita, teman-teman sahabat-sahabat juang ya, kebetulan saya juga terdaftar, Pak, di salah satu anak cabang ya, sebagai biro hukum. Ya memang saya lihat tujuannya baik, Ormas Pemuda Batak Bersatu ini ya. Dulu sempat happening itu karena pernah melakukan demonstrasi ataupun penyampaian pendapat terkait adanya pelarangan beribadah keluarga ya waktu itu ya, dan juga gereja di daerah Cikarang. Saya pikir ini positif, Pak. Ormas-ormas kedaerahan ini tidak hanya mewakilkan salah satu agama, walaupun pada saat itu yang dibela adalah agama Kristen, tapi saya tahu betul bahwa kami orang Batak itu toleran. Kami sangat terbiasa melihat suatu perbedaan dalam keluarga ataupun dalam ranah klan kami atau marga kami. Faktanya apa? Di salah satu anak cabang tempat bernaung ya, itu tidak semuanya Kristen, ada juga Islam, dan tidak jadi masalah. Bahkan waktu itu ketua kita itu Muslim, padahal anak buahnya itu semua kebanyakan predominantly Kristen. Masalah nggak? Nggak masalah kok buat kita. Yang penting visi misinya jelas gitu loh. Yang penting tujuannya itu untuk mensejahterakan dan menggapai ataupun mencapai tujuan ormas tersebut. Jadi kita boleh tidak bersaudara dalam keimanan, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan ataupun kebangsaan. Itu yang harus ditekankan. Nah, ini bisa diikuti oleh ormas-ormas adat yang lain gitu loh. Jadi supaya jangan hanya eksis di tanah adat ataupun kampung halaman, tapi ketika merantau di tempat-tempat lain itu ukhuwah ataupun persatuan ya, itu bisa tetap terjaga. Dan ketika ada sesuatu hal seperti ini, bisa ada kekompakan gitu loh untuk bersuara. Itu mungkin, Pak. Nah, tadi saya juga sependapat dengan Pak Ferdi ya, terkait babi, Pak. Ini out of the box sedikit. Kalau ada yang mengatakan bahwa babi itu membuat mudaratnya banyak ya, khususnya untuk penyakit, saya pikir salah ya, Pak. Kenapa saya bilang salah? Kebetulan saya pernah diberikan Tuhan kesempatan untuk jalan-jalan ke Eropa, Pak. Kalau saya lihat di sana rata-rata hampir 90% lebih makan babi, dan mereka sehat-sehat, Pak. Harapan hidup di Eropa itu minimal 80 tahun, Pak, umurnya, Pak. Dan 80 tahun di sana itu masih bisa bercocok tanam, masih bisa bertani, masih bisa lari-lari, masih bisa jalan-jalan naik camper van sama istri dan peliharaannya karena anak-anaknya sudah pada dewasa.
bertolak belakang dan berbeda dengan negara-negara yang tidak makan babi gitu. Khususnya Indonesia. Di sini umur 60 tahun aja udah seperti mau mati orang-orangnya karena tidak makan babi. Nah makanya itu adalah suatu logikal falasi jika ada orang bilang makan babi itu justru membuat orang tidak sehat. Salah kawan. Tanpa disadari Anda itu sudah melakukan suatu judgement tanpa dasar. Dan bahkan hanya berdasar terhadap kepercayaan Anda. Anda itu seperti katak dalam tempurung. Anda hanya tahu sedikit tapi sudah menyampaikan kemana-mana. Itu salah. Gak bisa begitu. Harus dipelajari dulu. Faktanya sekarang ya itu saya bilang tadi. Negara-negara Eropa itu harapan hidupnya tinggi, 80 tahun ke atas. Bahkan saya punya bahasa ini ya. Bagiannya untuk saya punya bapak mertua dari kakak saya itu umurnya sekarang 97 tahun. Masih hidup, masih segar, masih bisa ke sekolah karena dia adalah board of commission di salah satu lembaga sekolah di salah satu wilayah di Perancis, dan masih sehat, masih bisa video call. Itu semua karena apa? Salah satunya karena makan babi. Jadi sangatlah salah kalau babi itu diibaratkan sebagai sesuatu hal yang banyak mudaratnya. Coba dulu deh, mendingan. Siapa tahu dengan nyoba nanti kan bisa jadi pintar, mempraktekkan dan merasakan efeknya langsung. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Sebagai mungkin ada pesan singkat saja. Ada tambahan mungkin Pak Subi? Cukup Pak. Cukup ya, Pak MVP cukup ya? Ya. Saya sih ini aja Pak, ingin berpesan kepada saudara-saudara saya yang Muslim. Makan babi boleh, yang penting niatnya adalah mencicipi. Jangan niatnya ingin berdosa, karena yang diharamkan itu adalah kalau misalkan niatnya ingin berbuat dosa. Nah karena kan di dalam QS 5 ayat 3 kan dikatakan yang di ayat kalimat yang terakhirnya, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nggak apa-apa makan daging babi, gitu, yang lain-lain itu tidak apa-apa. Yang penting niatnya jangan untuk ingin berbuat dosa, tapi niatnya ingin mencicipi kenikmatan daging babi. Ya, itu boleh. Oke deh saudara-saudara, pengajaran itu beda. Jadi saudara jangan berpikir kalau you tidak makan babi lalu engkau kudus itu. Sejak zaman dulu ketika Yesus ada, Yesus mengatakan orang-orang yang berjubah itu, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama itu, yang mengedepankan hal-hal lahiriah itu, dia katakan, kamu tuh munafik, kamu seperti kuburan yang dilapur putih atasnya, tapi di bawahnya tuh belatung tulang belulang. Dan ajaran Tuhan itu jauh lebih lebih berharga dan lebih levelnya tuh lebih terhormat lah. Jadi jangankan bersinah, lihat saja, bayangkan udah dibilang bersinah di kekristenan itu. Terus bukan yang masuk yang menajiskan orang, tetapi yang keluar. Kata-kata serapah, sumpah serapah, takiyah, dan yang lain. Apa yang masuk dari dalam jamban hanya masuk di perut, apa yang masuk di dalam mulut ke dalam perut lalu dibuang ke dalam jamban. Nah, bukan berarti kita glojo sebebas-bebasnya, tidak. Tadi firman Tuhan mengatakan segala sesuatu halal, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tapi aku tidak mau. Dan tidak boleh kita diperhamba oleh sesuatu yang sah-sah saja. Begitu ya, saudara. Amin. Ini luar biasa. Dan juga, ayo, saya mendukung PBB maju terus. Ya, Pemuda Batak Bersatu. Dan juga, ayo, yang di daerah-daerah lain, bangkit, jangan takut. Bukan angkat senjata untuk perang, tetapi kita jaga NKRI. Tuhan memberkati, luar biasa. Shalom semuanya, saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab, software is the best way.